Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bertemu di video ini ya. Dan kali ini akan saya cerita nih ya, pengalaman terkait dengan masalah salah satu kebutuhan untuk sebuah pasangan suami istri ya. Baik dia lama tidak punya keturunan, kemudian ada gangguan-gangguan tentang masalah reproduksi, misalnya mandul dari perempuannya misalnya ya, sang istri ini menstruasi tidak lancar, kemudian ada keputihan atau keluhan-keluhan lain, misalnya nyeri pada haid itu. Bagi lelaki misalnya terjadi impotensi atau mengalami lemah syahwat atau mengalami ejakulasi dini, itu terus alat reproduksinya kurang kenceng ya, artinya lembek dan seterusnya. Nah ini ya, jadi ini akan saya sampaikan pengalaman saya dan beberapa orang yang sudah melakukannya, yang mengarah kepada penyelesaian masalah-masalah yang ada di sebuah pasangan suami istri. Nah, dari saya sendiri, saya ya Rosin Abdullah ya, asli dari Pemalang. Kemudian saya menikah tahun tanggalnya itu 27 Februari 2002 ya, dengan gadis ya di Sokaraja, Kabupaten Banyumas ya. Kemudian saya menikah. Nah, begitu perjalanan menikah itu lumayan ya, agak lama ya, 1 tahun 2 tahun terus itu sampai 12 tahun ya, itu belum punya keturunan itu. Padahal saya sudah belajar pengobatan sejak 2007, pertama belajar bekam, kemudian masuk 2008 saya melanjutkan belajar pengobatan holistik ya, sampai setahunan. Nah, itu belum punya keturunan juga, itu masih aktivitas biasa ya di dunia pengobatan, dan saya sebagai terapis juga kesana kemari terapi ya, berkeliling ya, dari Kabupaten Banyumas pernah hijrah ke Batang, kemudian di tanah kelahiran saya di Pemalang juga sampai ke Bulu Darussalam itu. Nah, itu belum punya keturunan itu ya selama 12 tahun. Nah, dari situ apa-apa yang saya pelajari, terus saya merenung sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya lama tidak punya keturunan itu? Direnungi, difikirkan itu. Sehingga pada suatu hari ketika perenungan itu berjalan, itu ada sebuah gagasan atau ide yang muncul itu. Nah, dari yang saya pelajari ini, karena konsep pengobatan kami adalah holistik atau menyeluruh, maka dari berbagai hal ini saya gali nih pengalaman saya sendiri ya dengan istri, dari segi psikisnya, kemudian dari segi hubungan ya, kewajiban antara suami istri, kemudian ya, dari segi keluhan-keluhan yang ada baik di istri maupun di saya sendiri ya. Kemudian sampai 2007 itu saya pergi ke dokter spesial kandungan ya. Kemudian istri cek. Nah, saya juga cek spermanya. Alhasil di situ diketemukan ya, dari segi fisik ini ya, istri mengalami ada banyak cairan di sekitar rahim ya, gitu. Ya, saya lihat juga lidahnya agak cenderung pucat, tensinya juga cenderung rendah ya. Jadi
kesimpulannya ya dari USG itu ditemukan rahim banyak cairan, itu berarti istri saya tipenya adalah tipe dingin ya, banyaknya cairan di sekitar rahim. Tetapi hasil daripada rangkaian diagnosa dokter itu kesimpulannya tidak mandul, itu masih ada harapan, itu ada harapan dan memang bukan mandul, tidak mandul tapi ditemukan tadi banyak cairan. Kemudian kalau saya sendiri alhamdulillah dari 52 juta sel sperma itu 42 itu bergerak aktif ya. Kemudian dari 10.000 itu ya 10 jutaan ya sel sperma itu ada yang bergerak agak lemah dan ada yang bergerak sama sekali tidak aktif ya. Tetapi kesimpulannya dari jumlah 52 juta sel sperma itu adalah 75% subur, bergerak aktif. Artinya saya pun alhamdulillah alhasil tidak diketemukannya bahwa kualitas sel sperma saya itu adalah mandul atau zero lah ya. Itu akhirnya dari 2007 itu hasilnya demikian. Ya sudah, saya bersabar saja sama istri karena tidak ada indikasi antara saya dengan istri itu tidak ada gejala dan hasil diagnosanya tidak mandul itu. Maka berjalan 2007 ya, 2007, 2008 terus. Kemudian belum punya keturunan juga ini ya. Nah, terus setelah tadi perenungan tadi dari segi beberapa hal ya, karena konsepnya holistik, maka saya mengarah kepada sebuah gerakan. Jadi saya oleh dulu ini ya, secara fisik dulu. Karena dalam perenungan itu dan konsep holistik ini saya pelajari bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan reproduksi itu adalah organ ginjal. Nah, ginjal itu ada di rumah ya. Rumahnya ginjal itu ya di pinggang, bagian lumbar ya, di belakang itu. Tulang belakang bagian lumbar itu adalah pinggang, adalah rumah ginjal. Pinggang adalah rumah ginjal. Nah, karena ginjal ini bertanggung jawab terkait dengan reproduksi, maka di situ saya, wah, ini kalau hubungannya dengan ginjal, pinggang adalah rumah ginjal, maka berarti prinsipnya harus dilenturkan itu. Harus dilenturkan supaya kalau ada stagnasi darah, cairan itu di sekitar pinggang yang mengarah kepada organ ginjal, itu berarti perlu perlu ada kelancaran di situ. Jangan ada stagnasi darah dan cairan atau energi, atau ibarat kata jalan itu harus betul-betul bersih gitu. Nah di situ, wah, berarti kalau begitu di samping ada terapi-terapi lain ya, misalnya bekam mengambil darahnya ya untuk stagnasi darah dan toksitnya, kemudian dari otot uratnya berarti harus ada pelenturan di situ supaya lancar itu. Jadi toksitnya itu dibuang, otot urat jaringan di seputar pinggang pun harus dilenturkan. Nah, bagaimana cara melenturkan itu? Akhirnya saya berpikir, saya ingat ketika SD itu diajari senam SKJ itu ya, senam kesegaran jasmani. Ingat waktu itu kan berarti ada gerakan-gerakan pinggangnya. Kemudian ketika SMP SMA ya kelas 1 saya ikut bela diri ya, salah satu bela diri ya yang ada di Jawa ya, saya ikuti selama 2 tahun sampai menjadi seorang pelatih di situ. Nah, otomatis dari juru senamnya itu memang ada gerakan yang fokus di pinggang gitu. Kemudian sambil saya belajar di sebuah buku ya,
yang isinya tentang masalah seks ya, dan seterusnya. Di situ hanya ada pola-pola bagaimana menahan sperma di situ. Terus saya belajar bela diri yang lain, terus melihat gerakan-gerakan dari teman-teman ya, ketika dia belajar bela diri dan seterusnya. Nah, maka fokus yang gerakan semua di pinggang itu saya kumpulkan, kemudian mulai saya praktekkan, saya susun ya. Dimulai dari gerakan duduk gitu. Wah, ini gimana supaya menggerakkan pinggangnya? Wah, berarti duduk, saya gerakan, begitu, maju mundur. Wah, itu saya coba. Kemudian gerakan duduk sudah, nanti gerakan telentang, gerakan tengkurap, gerakan miring ya, kanan kiri, supaya ada kebelenan ya, gerakan antar ke kanan dan ke kirinya, gerakan berdirinya ya kan, itu saya rangkai itu supaya tersusun dengan bagus. Maka tadinya ngacak aja hasilnya udah enak, tetapi biar pembelajaran itu lebih mudah untuk diikuti ya, maka saya fokuskan gerakan duduk ya duduk semua, kemudian telentang semua, miring semua, kemudian tengkurap, berdiri ya, itu semua saya rangkai ya, satu demi satu. Nah, akhirnya ketika saya lakukan rutin ya, di situ Masya Allah ya, perubahan yang awal itu pinggang jadi terasa enteng dan enak. Walaupun kita melakukan senam di tempat, karena senam ini memang sambil duduk ya, di lokasi tempat itu tidak bergeser ya, ibaratnya sambil jalan, lari atau apa kan tidak di situ. Itu pun kalau dilakukan masuk ke 3-5 menit itu sudah berkeringat. Hanya saya menyimpulkan, wah ini berarti bisa untuk olahraga khusus orang-orang lansia, orang-orang yang memang sudah berumur, yang malas untuk jogging atau lari-lari ya, itu ternyata di tempat pun itu bisa berkeringat, enak. Nah, di situ. Nah, setelah itu saya rangkai, akhirnya menjadi sebuah urutan senam itu. Dari awal sampai akhir semua mengarah kepada pinggang. Alhamdulillah, setelah urut, kemudian saya juga tulis satu demi satu di kertas, kemudian saya latih pagi sore kayak gitu. Nah, alhamdulillah, jadi semakin ringan, semakin enak, untuk jalan pun ya bisa cepat, bisa lincah lah. Kemudian dari hasil senam yang saya lakukan itu ya, maka saya kasih nama, dulu memang arahnya karena kita berpikir renungan pertama itu adalah mengarah kepada organ ginjal, sudah saya istilahkan ini adalah senam ginjal. Kemudian setelah dalam perjalanannya kok ternyata bisa ada sebuah perubahan dari kekuatan seksualnya. Nah, dalam hal ini dari alat reproduksi itu kok ternyata ketika sudah melakukan senam itu lebih keras dan lebih kokoh gitu. Maka ya saya kasih nama ya, senam ini adalah senam untuk keperkasaan. Jadi senam perkasa gitu. Dari senam ginjal kan mengarah kepada organ ya, tapi rangkaian dari senam itu kan berarti endingnya adalah supaya memang di samping menyelesaikan tentang masalah-masalah gangguan-gangguan reproduksi, tetapi untuk lelaki mengarah kepada kekokohan tadi. Maka dari yang lembek menjadi perkasa inilah itu sebuah untuk nama ya. Dan ini bisa dilakukan laki-laki perempuan, karena perempuan juga punya ginjal, punya pinggang, maka prinsipnya sama kayak gitu. Maka alhasil yang perubahan pengalaman pribadi, pertama pinggang enak,
kemudian jalan lebih lincah, jarang mengalami nyeri pinggang walaupun beraktivitas banyak. Nah, misalnya pas lagi ada gawean ya, bangun rumah, misalnya ini ada saudara bangun rumah, terus pernah ikut temen ya, terus pada waktu itu juga ikut kerja bangunan, itu ya alhamdulillah setelah melakukan senam ini jarang bengkek atau pinggang sakit, jarang, selalu enak. Walaupun teman-teman pada pinggangnya pada sakit, tapi ya, perubahan itu bisa saya rasakan sendiri tuh, jarang nyeri pinggang. Kemudian ketika saya naik motor ya, sebelumnya itu kalau naik motor itu sekitar sekitar 10 sampai 20 menit lah ya. Ya, antara 10 sampai 20 menit itu wah, pinggang sudah sakit, nyeri. Dan kalau saya pulang ya dari Sokaraja ke Pemalang itu biasanya kalau sudah setengah perjalanan itu harus berhenti ya, berhenti dulu ya, santai, minum dan seterusnya ya kan, karena mengistirahatkan, karena pinggangnya itu memang nyeri itu. Tapi setelah melakukan senam perkasa itu alhamdulillah, dari nyeri pinggang yang sudah selalu saya rasakan ketika naik motor jarak jauh itu alhamdulillah itu tidak mengalami nyeri pinggang kembali. Jadi kalau dari Sokaraja sampai Pemalang sekitar waktu 2,5 jam sampai 3 jam itu ya saya tidak berhenti, dan memang seringnya tidak berhenti sampai tujuan. Terus pinggang hanya ya tidak sakit, yang sakit itu hanya pantatnya saja ya, karena duduk agak lama di jok motor ya, itu hanya terasa panas saja. Nah, ini ya, jadi peningkatan ya, daripada fisik yang saya alami tuh. Nah, kemudian itu dari segi sakit pinggang ya, atau nyeri pinggang ya, yang tadinya kerja agak capek dan seterusnya itu pinggangnya sakit, tapi alhamdulillah itu sudah teratasi. Kemudian perubahan yang lain itu dari segi perubahan alat vital kita ya, alat vital atau alat reproduksi yang ini ya, yang saya punya itu memang dari segi ketika melakukan kewajiban dengan pasangan kita ya, istri kita, ternyata ya istri saya ternyata enggak ini, artinya dari kekokohannya, terus ketegangannya lebih maksimal, kekakuannya itu lebih optimal itu. Jadi ternyata setelah pinggang lentur itu jalan yang menuju ke alat vital itu jadi bagus, sehingga ketika ada hasrat terus libido naik, menyetrum ya sampai ke alat vital itu, darah itu akan lebih penuh di sana. Jadi dalam membesarnya itu akan lebih maksimal, kemudian ketegangannya juga lebih kokoh itu. Itu perubahan secara pribadi ya. Jadi pengalaman itu. Dan bisa ditanyakan ya kepada pasangan saya ya. Jadi memang sejak senam itu ya, senam perkasa itu dilakukan pagi sore itu dari perubahan daya tahannya ya, daya tahannya, durasi ketika hubungan suami istri itu dia akan lebih panjang dan lebih cepat memuaskan istri. Artinya istri pun mengakui tentang keklimakannya yang bisa berkali-kali ya, artinya tidak seperti sebelumnya ya. Kalau lelah kan wajarnya biasanya tidak seperti ketika pinggangnya jadi bagus, ketika olahraga itu dilakukan rutin. Itu sebelumnya memang banyak perubahan lah ya, banyak perubahan. Suami istri pun dia mengakui bahwa hasil daripada
melakukan senam itu ya, senam perkasa itu ya, yang dilakukan pagi sore itu efeknya memang luar biasa, alhamdulillah. Itu dari segi itu ya, jadi lebih memuaskan, durasinya lebih panjang ya. Kemudian di situ juga ada teknik yang memang teknik rahasia yang memang bagaimana bisa menahan sperma itu tidak mudah keluar, jadi ngikuti kita itu bisa diatur itu, dan itu ada caranya. Insya Allah itu bisa diajarkan nanti ya di pelatihan baik online maupun offline, itu tentang pelatihan masalah senam perkasa itu. Nah mungkin saya jelaskan di sini tanpa saya praktekkan ya itu. Kemudian ketika tadi kan saya mengamati beberapa faktor tentang mengarah kesuburan atau permasalahan masalah keluhan-keluhan pasutri, terutama pada kesuburan itu juga karena ini berlaku kepada suami dan istri, maka istri pun saya motivasi untuk olahraga ya, gerakan yang di pinggang saya ajari, kemudian ditambah dengan istri saya itu hafal tentang ini senam aerobik dari SMP SMA itu, hanya dilakukan juga pagi sore itu juga. Ini masih seputar fisik ya, dari gangguannya istri yang tadi di USG itu banyak cairan di rahim, kemudian beliau saya belikan untuk detoksifikasi, yaitu sebuah sebuah kayak ini ya, rangkaian menu makanan tapi dibikin bubuk ya di situ yang menggantikan nasi gitu ya. Jadi ada produk untuk colon cleansing, membersihkan usus. Nah itu beliau ya, istri saya ini melakukan pada waktu itu detoksifikasi selama 3 bulan ya, sampai hasilnya alhamdulillah itu banyak lendir yang keluar, baik lendir yang sifatnya dingin itu sampai ada yang besarnya segini itu keras, itu sampai keluar dari alat ini ya reproduksinya. Kemudian dari bersihnya itu selama detox 3 bulan itu olahraga juga, nah rahim menjadi hangat, itu rahim menjadi hangat. Buktinya ya, tangannya saya pegang dia jadi hangat, kemudian nafsu makan juga dia meningkat, kemudian dari rahim yang hangat itu, terus setelah melakukan detox itu saya kombinasi dengan ramuan kesuburan ya, ramuan kesuburan yang memang menguatkan kualitas sel telur ya. Baik istri juga melakukan senam tadi yang mengarah ke pinggang, kemudian kombinasi dengan senam yang dia hafal dari SMP SMA ya, senam kewanitaan, terus beliau juga lakukan ya, terus melakukan detoksifikasi selama 3 bulan itu sampai cairan-cairan di rahim itu udah pada keluar, perutnya jadi hangat, kombinasi dengan herbal yang menguatkan sel telur ya. Akhirnya ya alhamdulillah bismillah jadi istri hamil ya. Jadi konsumsi ramuan kesuburan yang menguatkan sel telur itu ternyata diminum belum sampai 1 bulan itu alhamdulillah Allah takdirkan jadi setelah bulan puasa selesai ya, pada waktu itu masuk bulan puasa, terus bulan puasa 1 bulan kok tidak haid gitu. Kemudian hari kedua ya setelah lebaran itu saya beli test pack, terus dicek, Masya Allah jadi positif ya, garisnya 2 ya, karena selama 12 tahun tidak punya keturunan, begitu waktu dicek itu
positif ya, alhamdulillah sampai sujud syukur, istri sampai nangis itu ya, sangat bersyukur sekali ya berhasilan itu. Kemudian sampai kehati-hatiannya itu teman-teman yang seperti saudara ya di daerah Batang itu lo sampai menyusul ke Pemalang. Pada waktu itu saya silaturahmi ke ibu ya yang di Pemalang itu hari kedua itu. Jadi hari pertama, hari keduanya itu pas pada subuh itu dicek alhamdulillah positif. Kemudian disusul dari teman yang seperti saudara ya datang ke Asem Doyong Pemalang, kemudian nganter ke rumah ya. Artinya sangat hati-hati sekali, takut kalau naik motor nanti bisa keguguran ya, karena baru sih ya. Jadi dijemput pakai mobil ya, pulang sampai Sokaraja kembali itu. Jadi karena kehati-hatiannya ya, tidak ingin hamil yang pertama itu gagal. Nah itu alhamdulillah ya. Nah setelah jadi ya pada waktu itu saya juga bikin ini giliran sawah ya. Saya nggarap 2 musim beras organik ya. Kemudian pada waktu itu panenan yang kedua istri hamil ya sudah sepanjang hamil itu pakai beras organik kayak gitu ya. Karena untuk menguatkan janin itu memang harus ada nutrisi masuk, kan energi vital itu ada 2, dari genetik dan yang kedua dari makanan atau minuman atau asupan yang didapat. Energi vital yang didapat itu dari makanan, maka sangat hati-hati sekali itu beras organik, berusaha untuk makanan yang dengan gizi yang seimbang ya. Jadi itu lakukan, alhamdulillah setelah 9 bulan lebih, kemudian udah masanya lahirlah anak pertama. Alhamdulillah setelah anak pertama keluar 15 bulan hamil lagi gitu. Jadi anak pertama umur 15 bulan itu istri hamil lagi ya, hamil lagi. Kemudian setelah anak kedua lahir 1 tahun kemudian lahir lagi anak ketiga, kemudian lahir lagi setahun kemudian anak keempat ya. Alhamdulillah ya sampai 4 anak itu. Jadi dalam waktu sekitar 6 tahun ya itu sudah lahir anak yang keempat ya, alhamdulillah. Nah sejak di video kali ini sekarang itu sudah 5 ya. Jadi anak saya 5, 3 itu laki-laki, 2 itu perempuan. Inilah alhamdulillah ya. Ini pengalaman pribadi. Kemudian dari pengalaman itu yang sampai saya susun formula urutan senam itu ya, senam perkasa itu, kemudian saya waro-waro ke temen ya di Batang, kemudian ada yang melakukan, Masya Allah ya, di Batang ada yang melakukan itu saya ajari ya. Bahkan ada pasien yang istrinya 2 ya, itu juga minta diajari ya. Terus teman-teman yang lain ya itu juga melakukan itu, alhamdulillah mereka mengalami perubahan yang signifikan, terutama kepada kemampuan seksual. Yang kedua itu memang pinggangnya jadi enak, yang tadinya itu sering sakit pinggang. Kemudian saya pulang ke Asem Doyong, terus saya cerita dengan teman ya, tukang ya, dia kerjanya tukang. Kemudian dia minat kumpulkan teman-teman tukang itu, 1 RW lah ya, 1 dusun itu aku. Kemudian dia mengumpulkan sekitar 25 orang ya, 25 orang saya latih ya. Dari 25 orang terus menjadi sekitar 20-an ya. Itu ya 1 minggu saya ajari untuk sampai hafal, kemudian 1 minggu berikutnya saya kontrol ya itu. Nah dia lakukan, akhirnya melakukan apa yang saya lakukan. Nah
mereka semua mengatakan memang di pinggang enak ya. Dan salah satu tukang yang umurnya sudah 65 tahunan apa ya, pokoknya 60 lebih lah ya. Ada ini ya, ada tukang yang umurnya segitu ya, ya yang paling tua itu ya. Dia sampai ngomong mau berhenti kerja di tukang itu ya. Karena ketika berdiri ya, sedang memaku itu ya dia tidak kuat, berdiri lama sedikit sampai tidak kuat, akhirnya dia mau undur diri dari tukang dan mau pensiun lah ibaratnya begitu. Nah begitu mengikuti senam itu, alhamdulillah jadi ada perubahan yang signifikan terkait dengan nyeri pinggangnya, kemudian dia enak dan tidak ada keluhan lagi di pinggang. Itu Masya Allah ya, dia tidak ada keluhan lagi di pinggang, kemudian sehingga dia tidak jadi uzur apa, artinya tidak jadi pensiun nah, sebagai tukang. Akhirnya dia melanjutkan itu, sudah enak pinggangnya, juga rencana mau nikah lagi karena istrinya sudah meninggal ya pada waktu itu. Pun pada waktu itu dia sudah punya rencana katanya, karena ada perubahan di sampingnya, di pinggangnya hilang, juga ada perubahan pulihnya kembali, ada peningkatan untuk urusan masalah ranjang, yaitu masalah kemampuan seksual. Jadi mulai tegang lagi sehingga dia merencanakan untuk mau cari istri lagi ya pada waktu itu begitu. Nah kemudian saya pernah membuka pelatihan juga terkait dengan senam perkasa di Semarang ya. Ada berapa pasang di sana ya, pada waktu itu ya lumayan lah pesertanya sampai 20-an orang ya. Terus di Pekalongan juga ya, saya ajari senam itu juga rata-rata mereka mengatakan yang rutin lakukan pagi sore itu untuk pinggang itu memang luar biasa perubahannya, signifikan. Terus perubahan di durasi seksualnya juga meningkat ya. Kemudian ada juga salah satu testimoni di Jawa Barat ya, saya membuka pelatihan di sana juga, sekitar ada 7 pasangan ya. Nah itu ada yang berhasil, satu mempunyai keturunan ya, itu alhamdulillah. Dan yang lain ternyata ada faktor lain kenapa tidak berhasil. Rata-rata itu yang sudah parah, misalnya ada yang kuret, ada yang melakukan operasi rahim ya, sama ada kista tapi lebih parah dioperasi, itu rata-rata yang sudah sangat bermasalah, kemudian rahim tidak pada di posisinya itu. Tapi yang berhasil ini memang belum punya keturunan tapi tidak separah itu. Berarti senam perkasa ini memang Masya Allah ya, bisa untuk mengatasi masalah-masalah keluhan-keluhan yang berkaitan dengan reproduksi seseorang ya. Nah, ini baik laki-laki maupun perempuan. Itulah pengalaman-pengalaman baik pribadi, kemudian ada yang mengikuti jejak saya ya, dari teman-teman, dari murid-murid yang mengikuti pelatihan di kelas ya, pada waktu itu offline. Dan ini ada lagi pengalaman yang luar biasa ini ya. Jadi ada orang yang sudah umur 55, jadi dari fisiknya yang tidak begitu tinggi, pinggangnya sering sakit. Umur 55 itu dia melakukan senam perkasa itu sampai lentur sekali itu, yaitu selama beberapa bulan ya, itu baru 5 bulanan ya. 5 bulanan itu dia melakukan baru lentur itu. Tadinya kalau duduk aja, gerakan mencium lutut aja udah luar biasa sakitnya. Nah, setelah lentur, Masya Allah ini setelah dia lentur, perubahan yang signifikan adalah anti nyeri pinggang, yang kedua kemampuan seksualnya jadi meningkat, sehingga sampai
ya atas takdir Allah tentunya dia menikah lagi dengan mahasiswi ya, akhirnya sampai punya anak 3 Pak ya. Nah itu Masya Allah ya, beliau akhirnya istrinya 2 ya, istri tua sama istri muda. Nah ini kan artinya bahwa manfaat senam perkasa ini luar biasa itu Insya Allah. Maka dari rangkaian prolog saya ya, penjelasan saya ini baik pengalaman pribadi maupun pengalaman di teman-teman yang melakukan jejak saya, itu mengarah kepada masalah kesuburan atau permasalahan-permasalahan reproduksi pasangan suami istri itu dari konsep holistik itu sangat mengena sekali itu. Nah, senam perkasa ini berarti mengarah kepada bagaimana melenturkan otot urat ya, dan sendi-sendi di tulang itu biar dia artinya lentur itu sangat membantu sekali karena hubungannya dengan kelancaran sirkulasi energi darah dan cairan. Nah darah ini yang membawa nutrisi itu akhirnya yang mengarah kepada alat vital, mengarah kepada organ yang lain itu jadi lancar ya, terutama di wilayah pinggang ya. Jadi untuk mengatasi hal fisik alat gerak itu insya Allah senam ini sangat bagus sekali insya Allah. Maka saya sangat merekomendasikan kepada pasangan suami istri yang ada masalah-masalah di reproduksi, tidak lama tidak punya keturunan, ataupun nyeri pinggang, atau ada gejala-gejala yang lain, misalnya yang perempuan itu menstruasi tidak lancar, ada keputihan, kalau lelaki itu impoten, ejakulasi dini, alat reproduksinya lembek ya, lemah syahwat dan seterusnya. Ini insya Allah bisa dikombinasi sekali. Nah karena saya konsepnya adalah holistik, maka itu dari segi otot urat tulang ya dilenturkan, terutama di alat gerak. Kemudian pendekatan psikisnya itu perlu ketenangan juga, Bagaimana mengatasinya? Ya sambil berdoa, pasrah, ikhlas, apa yang sudah Allah gariskan ya, dengan keikhlasan dan kepasrahan itu juga itu menyelesaikan terkait dengan psikis. Karena pengalaman dari istri saya sendiri ketika merantau ya, hijrah ke luar kota itu ya sering ada ini ya, artinya teringat terus dengan orang tuanya karena sering ditelepon ya. Jadi sebuah ketidaktenangan mengganggu psikis itu ada di situ. Tapi begitu sudah punya tekad kita kembali kepada kampung halamannya ya, istri ya pulang ke Sokaraja, berkumpul dengan orang tua kembali sama saudara-saudara yang lain, dia akan lebih tenang dari psikis itu, lebih tenang. Nah ini juga pemicu ya dari segi psikis ya, ketenangan itu dari depresi hatinya itu teratasi, juga lossnya ya, rasa senengnya itu untuk menyelesaikan masalah psikis karena kembali kepada kampung halamannya itu dari segi psikis ya. Dan dari segi doa ya, nah itu pada waktu itu juga dari segi doa itu saya termotivasi dengan teman ya yang menjelaskan tentang dasarnya terapi istighfar, dan itu ada buku ya kecil lah tentang menjelaskan masalah istighfar. Di situ keterangannya orang yang tidak punya keturunan terapi istighfar ya sukses, gagal panen ya sukses, kemudian jualan tidak laku ketika sudah mulai mengamalkan zikir istighfar ya juga akhirnya jadi laku dan seterusnya. Nah itu juga kami kombinasi ya dari segi doa sama zikir ya, itu zikir istighfar itu kami lakukan. Itu dari segi psikis. Dan dari segi ya tentunya kalau zikir kan berarti lebih mengingat dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla itu. Kemudian dari segi nutrisi ini bisa dikombinasi dengan kualitas asupan. Nah pada waktu itu memang saya 2 musim panen saya bikin padi organik ya, dan berhasil alhamdulillah.
Jadi pada panen yang kedua itu hadirnya anak pertama itu akhirnya saya perbaiki kualitas dari asupan itu. Tentunya belum punya anak ya, alhamdulillah ada rezeki juga sering makan makanan yang berkualitas lah, entah sate, buah durian, pokoknya anggur dan seterusnya. Itu dari segi asupan ya. Itu juga kami ya, artinya diatasi dari segi asupan, diperbaiki pola makannya artinya. Yang biasanya ya tempe tahu sering banget ya itu, tapi sudah mulai ke arah bagaimana bergantian asupan, gonta-ganti buah lah ya, supaya nutrisi buah dapat, terus daging ya, tentang sop dengke, sop iga, terus sate itu ya, itu juga diperbanyak waktu itu. Jadi alhamdulillah dari segi psikis, dari segi zikrullah ya, kedekatan dengan Allah, kemudian dari segi asupan, terus dari segi kelenturan jaringan tubuh dengan senam perkasa tadi, itu kami lakukan. Alhamdulillah, bismillah, ini adalah sebuah proses, dan pada suatu titik itu Allah takdirkan berhasil punya keturunan sampai bisa dikatakan 1 tahun nambah 1 tahun nambah 1, akhirnya dalam waktu 6 tahun itu sekarang punya anak 5, laki-laki 3 dan perempuannya 2. Begitu insya Allah, mudah-mudahan ini bisa untuk menambah hasanah ilmu, kemudian yang kedua informasi daripada teman-teman ya, atau saudara semua ya, yang ada keluhan-keluhan seputar masalah reproduksi, baik penyakit terkait dengan istri atau sang suami, atau lama tidak punya keturunan, itu mudah-mudahan bisa memotivasi dan tergambar ya, terbuka mindsetnya untuk melakukan apa yang saya lakukan insya Allah. Dan insya Allah untuk senam perkasa itu bisa nanti melalui pelatihan yang formal ya, baik online maupun offline, dan rangkaian-rangkaian jenis makanan apa, terus bagaimana pola istirahat, bagaimana mengatur pola psikis dan seterusnya, itu insya Allah akan diurai detil, dibedah secara meluas ya, itu di pelatihan yang kami selenggarakan, terutama pelatihan pada masalah pasutri ya. Demikian yang insya Allah bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.